Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah topik. Sebelumnya saya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Al-Azizul Malik dengan NIM 210910101079. Lalu ada Janatan Ramadan Atas Siregar dengan NIM 210110101045. Lalu ada Dinda Navalia Fadri dengan NIM 210810102055. Lalu ada Devi Ayu Ratnasari dengan NIM 210910202021. Lalu ada saya Sinta Aprilia Rianti dengan NIM 210910202064. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dunia saat ini sedang berjuang melawan pandemi virus COVID-19 yang berasal dari negara tirai bambu Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir tahun 2019, di mana hal ini juga berdampak pada negara kita, yaitu negara Indonesia, yang mana juga harus mengalami masa-masa sulit yang disebabkan oleh pandemi ini, sehingga mengharuskan pemerintah Indonesia mengambil tindakan pertama dengan melaksanakan kebijakan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, pelaksanaan PSBB belum bisa menurunkan persentase penyebaran COVID-19 secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan lanjutan dengan melaksanakan kebijakan PPKM darurat wilayah Jawa Bali secara berskala. Namun, PPKM juga belum maksimal untuk menurunkan persentase penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, level PPKM terus naik hingga level 4 pada tahun 2021. Dan saat ini level PPKM turun menjadi level 3. Namun, pada bulan Maret tahun 2022, ada beberapa wilayah yang termasuk dalam PPKM darurat level 4, yaitu sebagai berikut. Dan ini merupakan daerah yang termasuk PPKM darurat level 3. Lalu berikutnya merupakan grafik penyebaran virus COVID-19 hingga Maret 2022. Pemerintah memilih kebijakan PPKM dibandingkan lockdown karena kebijakan PPKM lebih memperhatikan kondisi lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, seperti kelompok masyarakat miskin, rentan, dan kaya, ataupun masyarakat pedesaan dan kota yang memiliki ekonomi yang berbeda-beda. Hingga saat ini, penerapan kebijakan PPKM masih diberlakukan. Hal ini mengindikasi bahwa pandemi belum berakhir. Keberhasilan penerapan kebijakan ini perlu serta peran dari masyarakat. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk melakukan suatu tindakan. Dasar kebijakan PPKM Jawa Bali ini diterapkan karena penularan virus COVID-19 terpusat pada 2 pulau tersebut. Pandemi COVID-19 pada saat itu berkembang sangat cepat, dan adanya varian virus baru menjadi sebuah persoalan. Adapun aturan yang diberlakukan pada PPKM ini disesuaikan dengan masing-masing level di setiap daerah. Level ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi, yang menjadi indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Berikut merupakan tabel aturan PPKM berdasarkan level. Terkait PPKM Darurat Jawa Bali, ada beberapa tanggapan dari berbagai pihak terkait hal tersebut. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan keputusan yang diambil merupakan keputusan prerogatif pemerintah, di mana tugas pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat, diantaranya dari bahaya COVID-19 dan ikut mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, PPKM Darurat Jawa Bali perlu diterapkan. Sejumlah masyarakat juga mendukung adanya PPKM Darurat Jawa Bali, meski dianggap peraturan pemerintah hanya berganti-ganti nama. Tetapi di sisi lain, penerapan PPKM Darurat Jawa Bali tidak sedikit masyarakat melanggar, mencoba keberuntungan dengan berharap petugas kasihan pada mereka tahu aturannya dan mereka bisa ditindak pidana jika melanggar aturannya. Serta masyarakat yang keras kepala, cuek dan abai terhadap protokol kesehatan sehingga COVID-19 kembali naik. Beberapa warganet juga memberikan kritikan di mana PPKM akan percuma tanpa penegakan aturan yang tegas sebagai berikut. Lalu terkait tentang apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak? Tentu saja, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya berdasarkan oleh Pancasila. Karena Pancasila sendiri digunakan sebagai dasar negara. Jadi setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara ataupun pemerintah, tentunya berdasarkan oleh Pancasila. Dan dalam konteks ini, pemerintah yang melakukan suatu tindakan, di mana mengeluarkan suatu kebijakan. Dan dalam kebijakan ini tentunya terdapat nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Contohnya adalah sila 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. Maksudnya adalah, sebelum melakukan peresmian dalam kebijakan ini, pastinya pemerintah melakukan diskusi secara mendalam. Dan di dalam diskusi tersebut, pelakunya adalah DPR, yang dimana DPR sendiri adalah implementasi warga negara dalam lembaga pemerintahan. Dan karena hal itu tersebut, sudah dipastikan bahwa kebijakan ini terdapat nilai Pancasila. Lalu apakah dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai atau belum? Sayangnya dalam kebijakan ini masih memiliki satu masalah utama, yaitu masih banyak oknum dari masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam kebijakan ini. Salah satunya adalah masyarakat Muara Gembong di Bekasi yang melakukan resepsi pernikahan di masa PPKM ini. Dan dampak dari hal tersebut yaitu melonjaknya kasus COVID-19. Dan dari dampak tersebut juga melatar belakangi tercipta kebijakan ini sebagai penanggulangan COVID-19. Di kasus ini, upaya penanganan dan penanggulangan yang bisa diterapkan adalah menyinggung masyarakat langsung dan memberikan efek jerat, seperti penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengenai wabah penyakit menular.
Undang-undang ini menekankan sanksi denda dan penjara supaya memberikan dampak jera untuk masyarakat yang melanggar aturan kebijakan PPKM. Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho menyarankan penerapan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 sebagai pilihan terakhir upaya menangani masalah ini. Menurut Profesor Hipnu Nugroho, pasal ini merupakan ultimum remedium atau usaha terakhir karena tarik ulur terkait dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat yang melakukan pelanggaran kebijakan PPKM dikarenakan kondisi ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Yang penting sekarang adalah upaya dilakukan. Upaya secara preventif, dan setelah itu baru yang terakhir upaya secara represif. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kami simpulkan bahwa kebijakan PPKM darurat merupakan momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat bahwa mobilitas dan aktivitas saat ini memang harus dilakukan. Muara dari kebijakan ini adalah kesadaran dan pemahaman untuk menggerakkan warga negara agar saling menjaga, terutama menjaga warga negara yang rentan agar tidak terpapar COVID-19. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, karena sesungguhnya jika bulan dan bintang ada untuk menghiasi gelap malam, maka kebaikan dan keburukan ada untuk menghiasi kehidupan. Sekian dari kami, terima kasih.